seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, permasalahan apakah yang tengah kita alami saat ini? Mungkin banyak hal yang kita alami, yang tadinya kita sehat-sehat saja. Tiba-tiba dokter mendiagnosa penyakit kanker stadium akhir dan tidak bisa disembuhkan. Ada juga yang mengalami persoalan akan pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Dan ketika kita menghadapi itu, sepertinya kaki kita tak kuat untuk berdiri. Sepertinya harapan kita sudah hilang. Memang kita berusaha mencoba untuk mencari bantuan dari orang lain. Tapi tak jarang kita tidak menemukan orang yang dapat menolong kita. Tapi saudara terkasih, sering sekali ketika kita mengalami krisis besar dan kehilangan seluruh pegangan kita, serta tidak tahu lagi berbuat apa-apa, justru pertolongan Tuhan datang. Karena memang pertolongannya tepat pada waktunya. Karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Semuanya itu Ia lakukan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Terlebih ketika kita menyadarinya dan mau berserah secara total kepadanya, Tuhan akan memberikan roh-Nya untuk menyelamatkan kita. Dia akan mengurapi kita sehingga kita mampu mengatasi segala persoalan dengan kekuatan dan hikmat darinya. Dari situ dapatlah kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam masalah kita. Bahkan penderitaan itu juga bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itu yang dikatakan dalam nats kita. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Saudara-saudara terkasih, inilah yang dialami Raja Hizkia yang jatuh sakit dan divonis Tuhan lewat Nabi Yesaya supaya ia menyampaikan pesan kepada keluarganya bahwa dia pasti mati, tidak akan sembuh lagi. Bagi Hizkia, kematian itu menakutkan karena menghancurkan tubuh jasmaninya, bahkan memisahkannya dari persekutuannya dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ia berdoa dan menangis dengan sangat. Ia berseru kepada Allah, dosanya diampuni, maut digantikan dengan hidup. Bahkan dia diberi kesempatan hidup 15 tahun lagi. Karena itu, melalui nats ini, kita diingatkan untuk tetap menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah bersungut-sungut dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam masalah kita. Dia akan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali. Untuk itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dan mari kita memohon akan pengampunan dosa kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu buat kami. Engkau senantiasa memelihara hidup kami sehingga kami hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu
yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat peduli kepada kami. Sesulit apapun yang kami hadapi, seberat apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami, bahkan memenangkan kami dari semua persoalan itu. Untuk itu Tuhan, ajar kami seperti Hizkia yang dia menghadapi sakit penyakit yang bahkan menuju kematian. Tapi dia datang berseru, menangis sangat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat-Mu baginya sampai dia mendapatkan hidup sampai 15 tahun lagi. Tuhan Yesus, Engkaulah senantiasa Tuhan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan semua aktivitas pekerjaan kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan berbagai pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah semua pekerjaan itu menjadi ibadah kami kepada Tuhan, sehingga kami dengan penuh sukacita melakukannya. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring saat ini di rumah sakit, yang terbaring saat ini di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, Engkau berkati pengobatan mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka, supaya mereka tetap bersuka cita dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini masih mengikuti ujian akhir semester ganjil. Tuhan Yesus, Engkau mampukan mereka menghadapi ujian itu. Biarlah dengan sukacita mereka mengikuti ujian itu, dan Tuhan berikan kesuksesan bagi mereka. Dan ajar anak kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh belajar dan belajar. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.